Ngopi, ngobrol pajak bikin happy. 98.5 Predi The Meaning Station. Hai, halo, selamat sore Admini, apa kabar sore hari ini? Iya, ngopi, ngobrol pajak bikin happy kembali hadir untuk Admini ya, yang pastinya punya permasalahan tentang pajak ya. Bisa bergabung di sini ya, bisa langsung lihat live Instagram di @apradio_smg, atau untuk Adminia yang lagi dengerin melalui radio, bisa nanti pertanyaannya di WhatsApp aja ya di 087833300400, di 087833300400. Sudah siap nih, ada Ibu Sri Juwaini atau Bu Eni sebagai fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jateng 1. Selamat sore Bu Eni. Selamat sore Mbak Hana, selamat sore Apmania semua. Apa kabar? Iya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah. Selain Bu Eni, ada juga Mbak Rizky Kerosinta atau Mbak Kiki sebagai fungsional penyuluh pajak Kanwil DJP Jateng 1. Halo Mbak Kiki, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabarnya Mbak Kiki? Sehat, Alhamdulillah Mbak Hana. Oke, dan sore hari ini kita akan berbicara mengenai PMK nomor 103 ya, tahun 2021. Nah, untuk Aprinia yang mungkin nanti pengen ada yang ditanyakan mengenai tema kita sore hari ini ya, PMK 103 tahun 2021, atau mungkin punya permasalahan pajak, boleh ditanyakan melalui WhatsApp ya di 087833300400, atau juga bisa ditanyakan melalui live Instagram di Radio SMG. Nah, ini berbicara mengenai tema sore hari ini ya Mbak Kiki dan juga Bu Eni. Ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak ini pada bulan ini kan mengeluarkan kebijakan terbaru nih terkait dengan PPN ya yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian yang tertuang pada PMK 103 tahun 2021. Nah, ini sebetulnya secara garis besar apa nih yang bisa diinformasikan dari PMK nomor 103 ini? Terima kasih Mbak Hana. Kabar baik ini untuk masyarakat yang saat ini sedang mencari preferensi dan berniat untuk membeli rumah. Karena rumah sudah menjadi kebutuhan pokok setiap orang ya. Setiap orang tentunya menginginkan membeli rumah yang nyaman, apalagi dengan harga yang murah. Kabar baik ini juga diperuntukkan bagi masyarakat yang menggeluti dunia usaha properti atau developer. Dan mungkin inisiatif ini dinanti juga oleh sebagian sales developernya ya. Sebetulnya PMK ini merupakan perpanjangan atau revisi dari PMK 21 yang pada bulan Maret 2021 kemarin itu pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan PPN menjadi 0% atau PPN ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan. Terhitung mulai 1 Maret sampai dengan 31 Agustus. Tarif PPN ini normalnya 10%. Selain perumahan yang memang subsidi ya, rumah subsidi, yang memang sudah gratis PPN-nya. Tetapi di bulan Juni kemarin ini, COVID kan ternyata masih ini ya mengalami lonjakan, sehingga terjadi PSBB atau PPKM yang diperpanjang. Nah, mengingat ini, menimbang mempertahankan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu melakukan penyesuaian kebijakan mengenai PPN atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun ditanggung pemerintah. PMK 21 kemarin ini belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pengaturan kebijakan PPN, sehingga ini merupakan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan dan keberlangsungan dunia usaha sektor perumahan. Maka pemerintah pada bulan Agustus ini mengeluarkan PMK yang terkait insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah untuk memperpanjang masa pemanfaatan insentif dari yang seharusnya habis pada bulan ini
maka diperpanjang sampai dengan Desember 2021 ini, Mbak. Begitu, Mbak Hana. Oke, wah ini kabar gembira ya untuk Apminia yang mungkin punya rencana ingin membeli rumah ya di tahun ini ya. Ini karena diperpanjangnya sampai Desember 2021. Nah, tadi Bu Eni menyebutkan kalau PMK 103 ini adalah perpanjangan dari PMK 21 ya Ibu Eni ya. Nah, ini apa yang membedakan PMK 103 dengan yang 21 Ibu? Kalau yang PMK 21 kan perpanjangannya hanya sampai bulan Agustus. Nah, di PMK 103 ini direvisi kembali perpanjangan menjadi sampai akhir Desember. Begitu, Mbak Hana. Oke, perbedaannya di perpanjangannya saja ya. Kalau PMK 21 tuh hanya sampai akhir Agustus, kalau PMK 103 ini akhir Desember 2021. Desember. Jadi tidak ada perbedaan persyaratan begitu ya, nggak ada ya? Ada Mbak Hana. Saya menambahkan dari Oke. Bu Eni ya, Mbak Hana. Boleh Mbak Kiki? Jadi ada persyaratan tambahan yang dibuat oleh pemerintah. Ini sebenarnya yang harus diperhatikan adalah dari sisi developernya. Karena untuk serah terima rumah, mungkin nanti akan kita bahas lebih detailnya ya Mbak. Cuman secara gambaran luasnya itu untuk BA serah terima perumahan itu yang sekarang wajib didaftarkan di aplikasi Sikumbang. Jadi aplikasi Sikumbang ini aplikasi yang dikembangkan oleh teman-teman di Kementerian PUPR. Gitu. Jadi Kementerian PUPR sudah menyediakan wadah. Itu jadi kayak semacam pasarnya developer dengan konsumen kayak gitu, Mbak. Nah, di situ untuk perumahan yang subsidi itu wajib didaftarkan melalui Sikumbang. Jadi untuk mempermudah kami juga dari sisi pemerintahan untuk melihat berapa sih sebenarnya penyerapan dari insentif PPN rumah ini gitu kan. Jadi memang untuk persyaratannya kita minta tambahan setiap rumah yang terjual dan yang memanfaatkan insentif ini wajib didaftarkan melalui aplikasi Sikumbang untuk mendapatkan kode identitas rumah. Jadi pokok perbedaannya yang sekarang sama yang PMK 21 itu ada dua itu, memperpanjang dan ada syarat yang ditambahkan. Oke, nah untuk ini ya aplikasi Sikumbangnya sendiri ada syarat khususnya juga nggak sih Mbak untuk pendaftarannya? Kalau untuk pendaftarannya sepertinya itu langsung ranahnya teman PUPR Mbak ya, maksudnya secara garis besar sih sebenarnya ketika dia memanfaatkan subsidi untuk perumahannya itu dia mendaftarkan rumah atau unit yang disediakan itu di aplikasi Sikumbang. Oke, baik. Jadi perbedaan. Untuk teknis pelaksanaannya mungkin bisa ditanyakan lebih jelasnya nanti di Dinas PU ya, kalau untuk masing-masing kabupaten ya. Oke, baik. Jadi perbedaannya antara PMK 103 dan 21 adalah kalau PMK 21 ini tidak ada wajib untuk daftar aplikasi di Sikumbang ya. Tapi kalau untuk PMK 103 ini, untuk Apmenia yang ingin memanfaatkan insentif ini harus wajib mendaftar dulu aplikasi Sikumbang. Begitu ya, melalui aplikasi Sikumbang gitu ya. Untuk mendapatkan kode begitu Mbak Kiki ya. Untuk mendapatkan kode, cuma memang ini selama masa transisi ini Mbak, untuk perumahan yang sudah memanfaatkan, mungkin kan di bulan Juli kemarin mungkin sudah ada unit yang terjual ya dengan memanfaatkan insentif ini, itu tetap kita mintakan untuk didaftarkan BA-nya ke Sikumbang. Oh gitu Kan, ya. sekarang melengkapi ya yang kemarin, misalnya kemarin sudah dilakukan BA, tapi belum ada nih didaftarkan ke Sikumbang. Nah sekarang silakan itu didaftarkan ke Sikumbang gitu. Tapi kalau yang sekarang sebelum memanfaatkan itu sudah harus didaftarkan terlebih dahulu. Oke, harus terdaftar terlebih dahulu melalui aplikasi Sikumbang ini ya. Nah, ini kenapa sih pemerintah ini memilih sektor perumahan gitu ya sebagai sektor terdampak COVID-19 ini sehingga dipandang perlu untuk diberikan insentif nih Mbak Kiki? Jadi sektor
perumahan ini Mbak itu kita dia punya multiplier efek gitu Mbak. Jadi dia ada kurang lebih ya 174 sektor yang saling melengkapi lah antara satu dengan yang lainnya gitu kan. Harapannya memang ketika kita menyuntikkan satu insentif di satu sektor gitu kan, itu akan berimbas atau memberikan efek domino ke sektor-sektor yang lainnya gitu. Misalnya kita kita kasih insentif ke sektor perumahan gitu kan, tentunya dia nanti butuh tenaga kerjanya, otomatis kan tenaga kerja terserap tuh di situ. Kemudian kita butuh jasa desain rumah misalnya kan, terus untuk bahan materialnya dan lain sampai ke katakanlah rumah sudah jadi nanti dibikin keramik atau untuk mengisi kaca dan lain sebagainya. Jadi memang tujuannya itu karena dia mempunyai dampak efek domino yang besar gitu Mbak ke sektor-sektor yang lainnya. Oke, ini berhubungan dengan industri-industri yang lain begitu ya. Jadi kalau membangun sebuah rumah otomatis butuh mebel, jadi kita harus beli mebel dan itu membantu industri mebel juga, atau mungkin butuh keramik, butuh kaca, itu otomatis membantu juga gitu ya ke yang lain begitu. Itu kenapa pemerintah memilih sektor perumahan ini ya. Kemudian ada tambahan lagi Mbak Kiki? Sektor industri ini Mbak di awal-awal Januari itu pernah dilakukan survei gitu kan. Dia itu ternyata salah satu sektor yang tumbuhnya tuh positif di tahun ini. Meskipun positifnya cuman nggak ada 1% ya, cuma 0, berapa persen gitu. Cuman kan ini udah menunjukkan sinyal yang bagus ya, dia mampu positif di pertumbuhannya itu mampu positif di kala COVID ini masih ramai-ramainya gitu kan. Maka pemerintah perlu semakin mendongkrak ini. Gimana caranya minimal tetap mempertahankan pertumbuhan yang positif itu. Tapi kita kan berharap lebihnya dia bisa angkanya itu bisa meningkat gitu Mbak untuk pertumbuhannya. Karena dia memang efeknya kan banyak banget ya. Jadi kalau misalnya dia terdongkrak pertumbuhannya positif, yang lainnya pun pasti akan ikut positif gitu loh. Oke, jadi untuk insentif PMK 103 ini berdampak ke yang lain juga ya Mbak Kiki ya? Harapannya begitu Mbak Hana. Oke, nah untuk Apmania nih yang mau menggunakan atau memanfaatkan insentif ini, mekanismenya seperti apa nih? Iya Mbak Hana, yang diberikan insentif adalah PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak, kemudian unit hunian rumah susun. Rumah tapak merupakan bangunan gedung berupa rumah tunggal atau rumah deret, baik bertingkat maupun tidak bertingkat, yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, kemudian sebagai sarana pembinaan keluarga, yang merupakan cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor, ruko atau rukan itu ya Mbak ya. Kemudian hunian rumah susun merupakan satuan rumah susun yang berfungsi sebagai tempat hunian. Terus kemudian yang harganya paling tinggi 5 miliar. Kemudian yang telah mendapatkan kode identitas rumah merupakan kode identitas atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang disediakan melalui sistem aplikasi di Kementerian PUPR. Kemudian insentif ini hanya berlaku untuk satu wajib pajak saja, dan rumah tersebut tidak dapat diperjualbelikan dalam jangka waktu 1 tahun. Hal ini dijadikan syarat supaya yang memanfaatkan insentif adalah benar-benar end user. Begitu Mbak Hana. Iya, jadi harus ada beberapa syarat ya, ini yang harus dipenuhi untuk Apmenia yang ingin memanfaatkan insentif PMK nomor 103 tahun 2021. Tadi ya, kriteria rumahnya adalah rumah tapak, kemudian ada juga unit hunian rumah susun, kemudian harga jualnya paling tinggi adalah 5 miliar, berarti kalau lebih dari 5 miliar tidak bisa memanfaatkan insentif ini ya Bu Eni ya. Kemudian tadi
juga harus mendapatkan kode identitas rumah melalui tadi ya, harus mendaftar di aplikasi Sikumbang ya. Iya, betul Mbak Kemudian Hana. ini insentif hanya berlaku untuk satu wajib pajak. Jadi satu wajib pajak hanya bisa, misalkan kalau beli rumah ya satu aja, ya tidak bisa mengambil dua rumah gitu, nggak bisa ya. Kemudian rumahnya juga tidak diperjualbelikan dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian ada tambahan lagi mungkin Eh, dari PPN terutang yang ditanggung pemerintah ini atas mm, atas penyerahan rumah tapak dan atau rumah susun merupakan penyerahan yang terjadi pada saat yang pertama ditandatanganinya akte jual beli, kemudian ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas, serta mm, dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau unit hunian rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima paling lambat tanggal 31 Desember. Berita acara serah terima ini harus didaftarkan dalam sistem aplikasi di Kementerian PUPR yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima. Kemudian membuat berita acara serah terima paling sedikit yang memuat yang pertama nama dan NPWP PKP penjual. Yang kedua nama dan NPWP atau NIK pembeli. Kemudian tanggal serah terima dan kode identifikasi rumah yang diserah terimakan. Kemudian membuat pernyataan bermeterai telah dilakukan serah terima bangunan. Kemudian ada juga nomor BA serah terimanya. Itu ya Mbak Hana. Oke, itu tadi juga merupakan ini ya, apa namanya ya, syarat tadi ya, untuk PPN yang ditanggung pemerintah tuh yang syaratnya seperti apa sih? Nah ini ya, yang harus sudah ditandatanginya ya, ditandatangani akte jual beli. Itu kemudian ditandatangani perjanjian pengikat jual beli lunas, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata. Ini ya paling lambat untuk serah terimanya adalah 31 Desember 2021. Itu yang ditanggung sama pemerintah ya. Dan tadi ya harus Betul. juga membuat berita acara yang tadi juga sudah disampaikan. Berita acaranya memuat mengenai nama dan NPWP PKP penjual, kemudian juga nama dan NPWP atau NIK pembeli, kemudian serah terima, kode identifikasi rumah yang diserah terimakan, kemudian pernyataan bermaterai dan juga nomor BA serah terima. Ini berarti apakah insentif PMK ini dapat kita bisa membeli rumah lebih dari satu, Ibu Eni? Kalau membeli rumah lebih dari satu, yang dibebaskan PPN-nya hanya satu saja Mbak Hana. Mm-mm. Tidak bisa lebih. Misalnya satu keluarga ada 4 orang nih. Misalnya mau beli rumah harus nama masing-masing. Jadi masing-masing satu orang beli sendiri-sendiri atas nama masing-masing itu dibebaskan PPN-nya Mbak Hana. Kalau satu orang beli dua, hanya satu yang dibebaskan PPN-nya. Jadi satu orang nggak Oke. bisa Uh, mendapatkan DTP itu 2 rumah nggak bisa, lebih dari satu nggak bisa. Oke, jadi satu orang pribadi harus membeli satu unit rumah ya. Kalau lebih dari dua tidak bisa ya. Lebih dari satu nggak bisa ya. Nah, yang Ya dimaksud bisa, orang nggak pribadi di bisa. sini ada syaratnya nggak sih, Bu Eni? Untuk orang pribadi sendiri ini ya, WNI yang memiliki NPWP atau NIK. Jadi meskipun tidak punya NPWP tidak apa-apa, tapi punya NIK, ada NIK-nya di KTP itu ya. Kemudian kalau untuk WNA yang memiliki NPWP sepanjang memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan rumah tapak atau unit hunian rumah susun bagi WNA di PP 18 tahun 2021. Begitu Mbak Hana.
Oke, itu dia ya persyaratannya harus jelas dan juga dipenuhi untuk adminnya yang pastinya ingin memanfaatkan PMK nomor 103 tahun 2021 ini. Nah, untuk skema pemberian insentif PMK 103-nya ini seperti apa? Untuk insentif PPN yang diberikan ini sebesar 100% tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga paling tinggi 2 miliar. Yang dikenakan 50%, yang tetap bayar ya Mbak yang 50% ini dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar. PPN ditanggung pemerintah ini diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada masa pajak Maret 2021 sampai dengan Desember 2021. Itu Mbak Hana. Oke, jadi insentif PPN ini diberikan 100% dari PPN terutang ini atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jualnya itu maksimal atau paling tinggi itu adalah 2 miliar. Kemudian insentifnya diberikan 50% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Kalau ini dikenakan 50% ya, insentif yang ditanggung pemerintah ya. Nah, tadi juga disampaikan sama Bu Eni nih, kalau PPN ditanggung pemerintah ini diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada masa pajak Maret 2021 sampai dengan Desember. Nah, itu bagaimana jika pembelian rumah itu dilakukan sebelum bulan Maret atau sebelum PMK 21 berlaku ini dan telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan kepada pengembang atau penjual, itu bagaimana? Ya, aku Mbak Kiki. Ya, jadi kita lihat dulu Mbak Hana. Ini kan PMK berlakunya dari Maret ya, Maret 2021. Itu harus dilihat terlebih dahulu. Dia melakukan, misalnya ini cicilan ya, katakanlah rumahnya ini cicilan. Kalau misalnya rumahnya lunas sebelum Maret kan otomatis sudah nggak bisa memanfaatkan ini. Nah, kalau misalnya dicicil, Oke. Ini sedikit terkendala PPN ini dengan internet mungkin ya. Mbak Kiki, ini putus-putus suaranya. Oh iya. Jadi mungkin bisa diulang untuk penjelasannya. Ya, jadi PMK ini kan berlakunya di Maret sampai Desember 2021. Nah, kalau misalnya ada pembeli nih, dia melakukan pembayaran lunas, pembelian rumah secara lunas sebelum Maret, otomatis dia udah nggak bisa memanfaatkan PPN ini, PPN DTP ini ya kita sebutnya. Tapi kalau misalnya rumah ini dicicil, terus pembayaran uang muka dan DP-nya itu ada di maksimal 1 Januari 2021, itu dia bisa memanfaatkan insentif ini atas cicilan di bulan Maret sampai bulan Desember. Tapi kalau dia melakukan pembeliannya itu sudah di tahun 2020, katakanlah 31 Desember 2020, dia sudah nggak bisa memanfaatkan insentif ini. Jadi perlu dilihat lagi kapan dia melakukan pembelian rumah ini. Cuman yang memang harus dipastikan lagi adalah Desember itu cicilan harus sudah lunas. Karena rumah ini harus diserah terimakan secara fisiknya ke pembeli. Kalau misalnya dia serah terimanya lebih dari Desember 2021 ya tetap nggak bisa memanfaatkan ini gitu. Jadi yang bisa diberikan insentifnya adalah dari Maret sampai Desember, cicilan Maret sampai Desember, dan dipastikan bahwa akhir Desember itu pembeliannya sudah lunas, sudah diserahkan rumahnya ini ke pembeli. Gitu Mbak Ana. Oh, oke. Jadi kalau pembelian rumahnya itu dilakukan di sebelum bulan Maret tapi angsurannya masih sampai Desember, itu masih bisa ya. Dan pelunasannya di bulan Desember itu masih bisa ya. Tapi kalau
beli rumahnya dan pelunasannya sebelum PMK itu yang nggak bisa ya, sebelum bulan Maret itu ya. Iya. Oke, baik. Terus Ini sudah ada yang tambahan lagi Mbak bertanya. Dina. Boleh, boleh. Ini Silakan. kan judulnya PPN yang ditanggung pemerintah ya Mbak. Tentunya ada Mm-mm. sebelum ada PMK ini tentunya ada PPN yang dipotong oleh pihak penjual. Mm-mm. Cuman kan mungkin di lapangan itu ada misalnya orang pribadi menjual kaplingan gitu kan. Terus dibangunkan rumah sekalian. Nah, kalau dia bukan PKP kan kemungkinan dia tidak dipotong PPN-nya di situ. Maka itu tidak bisa memanfaatkan insentif ini. Jadi insentif ini bisa dimanfaatkan ketika si penjual ini memang memotong PPN-nya. Dan Oke. rumah yang diberikan insentif ini itu yang belum memanfaatkan subsidi dari pemerintah. Kan ada biasanya di setiap Mm. kabupaten itu ada rumah yang memang rumah subsidi dari pemerintah ya. Kalau Ya. statusnya sudah rumah subsidi, dia nggak bisa memanfaatkan insentif ini. Oh, oke. Jadi yang non subsidi ya. Ya, karena memang sudah PPN-nya sudah dibebaskan. Oke, baik. Ini yang sudah bertanya melalui WhatsApp di 0878333400. Selamat sore, ada Vicky. Ini mau tanya apakah PMK 103 ini berlaku untuk rumah kos, di mana rumahnya memang sudah dibangun dengan banyak kamar dan memang diperuntukkan untuk kos-kosan gitu. Kalau dia misalnya ini ada kos-kosan terus dia tinggal di situ ya, itu bisa memanfaatkan ini. Tapi melihat lagi pada syarat yang lainnya. Ini rumah baru, artinya bukan rumah second, yang baru dibeli dari pengembang. Kemudian terjadi jual belinya juga di masa PMK, terjadi penyerahan fisiknya itu juga sesuai dengan PMK. Dan syarat yang lainnya ya Mbak Hana ya. Yang intinya juga harga jual rumahnya juga tidak melebihi dari 5 M itu masih bisa. Jadi memang bisa untuk rumah ruko, bahkan ruko bisa misalnya di bawahnya dibuat toko. Kemudian atasnya itu untuk tempat tinggal itu bisa memanfaatkan insentif ini. Oke, jadi syaratnya harus menempati rumah tersebut gitu ya Mbak Kiki ya? Ya, karena memang ininya salah satu klausulnya adalah rumah hunian. Meskipun misalnya banyak kamar nih dia cuma ambil 2 kamar untuk ditinggal di situ kan dia termasuk yang menghuni di situ gitu. Oke, tadi syaratnya itu dan juga ada harganya tadi ya, tergantung harganya berapa tadi ya. Kalau di atas 5 miliar tidak bisa untuk memanfaatkan insentif PMK 103 ini ya Mbak Kiki ya. Ya, ini ada Ibu Nadia yang ada di Semarang, terima kasih. Insentif kan hanya berlaku untuk satu wajib pajak. Kalau saya dan suami kan NPWP-nya masing-masing nih. Apakah saya dan suami juga bisa menggunakan fasilitas insentif ini dengan membeli masing-masing? Membeli Boleh, rumah boleh, masing-masing? boleh. Boleh ya? Jadi dia PMK Boleh. ini nggak mengunci ke NPWP sebenarnya Mbak, tapi dia ke NIK-nya. Misalnya istri ini Mbak Nadia ini misalnya nggak punya NPWP, yang punya NPWP cuma suami aja. Nanti Mbak Nadia itu bisa menggunakan identitasnya menggunakan KTP. Anaknya juga boleh. Oh gitu, oke. Jadi satu NIK, satu ini ya, pembelian rumah ya. Kemudian juga ada Pak Eko juga terima Ya. kasih. Tadi disampaikan mengenai kode. Nah itu maksud dari mendapatkan kode identitas rumah dari aplikasi Kementerian PUPR ini gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak Kiki? Mungkin ini saya secara umum aja ya Mbak, karena untuk detailnya kan itu ada di bawah kewenangannya teman-teman PUPR ya. Jadi Mm-mm. secara garis besar gini, Sikumbang itu adalah suatu aplikasi. Jadi di dalamnya itu banyak pengembang yang mendaftarkan rumah subsidinya di situ. Nah, ketika si pengembang ini melakukan pendaftaran rumah subsidinya, itu nanti dia dapat satu rumah itu dapat satu kode tertentu, kode identitas rumah namanya. Nah, kode itu yang dibutuhkan di BA serah terima penyerahan rumah itu. Gitu. Jadi memang mekanismenya harus daftar terlebih dahulu untuk akunnya sendiri, akun pengembang, kemudian nanti baru didaftarkan unit yang dijual.
Oke, jadi begitu ya, Pak Eko mungkin coba cari dulu, download dulu aplikasinya. Mungkin di situ ada penjelasannya di dalamnya, bagaimana mendaftarnya dan lain sebagainya begitu ya, Pak Eko. Kemudian Di Google ada sudah Pak Faiz, ya, gimana di Mbak Google sudah Kiki? ada, Mbak, untuk aplikasi apa namanya website apa ya, kalau nggak salah website khusus untuk si kumbang, tinggal diklik aja si kumbang nanti bisa, termasuk kalau misalnya Pak Eko ya tadi, misalnya Pak Eko mau lihat-lihat nih di daerah sekitarnya itu ada nggak sih rumah subsidi yang mungkin bisa dibeli gitu, siapa tahu Pak Eko yang mau membeli gitu kan, itu bisa dilihat Mm-mm. dari si kumbang. Oke, bisa langsung cari melalui websitenya si Kumbang gitu ya. Gitu ya Pak Eko ya. Ada Pak Faisal juga, terima kasih. Kalau untuk mendapat insentif pajak UMKM, ini apakah perlu mempunyai NPWP katanya? Bisa dijelaskan? Ya jelas, Mbak. Untuk memanfaatkan UMKM yang kita pemerintah ini pajaknya ya. Yang pertama Mm-mm. jelas pasti punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP kan nggak bisa bayar pajak juga. Begitu Mbak Hana. Iya. Oke, jadi Pak Faisal memang harus memiliki NPWP. Mungkin juga diinformasikan, bisa saja mungkin Pak Faisal nggak tahu nih cara bikin NPWP seperti apa, syaratnya seperti apa. Bisa dijelaskan Bu Eni? Oh iya Mbak Hana. Di ini Mbak di Google ya. Buka aja website www.pajak.go.id. Nah, di IREK ya. Nanti ambil di IREK, nanti daftar di situ, daftarkan akunnya, Mm-mm. emailnya ya, akun email daftarkan dulu. Nanti setelah itu setelah mendapatkan akun, nanti ikuti cara-cara yang di situ, ada langkah-langkahnya ada Mbak di situ. Jadi yang pertama punya akun, emailnya, nomor HP-nya ya. Nah, di situ bisa langsung dapat NPWP-nya, Mbak. Nggak lama itu langsung O- selesai. Nah, itu langsung dapat NPWP. Oke, untuk syaratnya sendiri apa saja harus disiapkan Pak Faisal nih untuk mendaftar NPWP nih? KTP-nya aja, Mbak, sama kakak. Jadi nomor Cukup. kakaknya sama nomor NIK KTP-nya aja itu yang didaftarkan nanti itu. Oke, cukup nomor KTP dan juga kakak yang perlu disiapkan ya. Itu butuh proses berapa lama Bu Eni untuk pembuatan NPWP atau untuk NPWP-nya jadi? Nggak lama itu langsung. Nggak ada Oh 5 menit langsung. selesai. Ya, langsung nanti akan Oke. tercantum di situ. Saudara akan mendapatkan nomor NPWP nomor sekian. Itu sudah berbentuk kartu elektronik itu sudah. Oke, Gitu Mbak. jadi kalau pendaftarannya sudah berhasil, otomatis akan mendapatkan nomor NPWP. Itu nanti akan Betul, Mbak. dikirim melalui email ya untuk nomor NPWP-nya ya. Di emailnya, ya. Kalau untuk fisiknya, nanti menunggu dari kantor pajak di wilayahnya ya. Paling lama itu 1 bulan akan dikirim ke rumah sesuai alamat yang tertera di situ, yang didaftarkan di situ. Oke, nah mungkin juga bisa dijelaskan ke Pak Faisal nih, setelah Pak Faisal ini memiliki NPWP, kewajibannya harus apa sih sebagai wajib pajak UMKM ini harus ngapain gitu? Ya, jangan lupa kalau sudah memiliki pasti ada kewajiban di situ ya Mbak ya. Ya, Pertama setelah dapat NPWP, ini dia akan buat laporan tiap bulannya, bayar pajaknya, hitung pajaknya, di akhir tahun sampai dari Januari sampai Maret itu untuk laporan pajaknya dengan SPT tahunan. Nah, untuk memanfaatkan insentif ini bisa juga buka dulu di websitenya ya, di DJP online-nya, buka di situ. Nah, dia akan membuat ini ya, pemanfaatan insentif UMKM yang ditanggung pemerintah. Nanti klik-klik di situ nggak bisa. Ada. Dan oke, setelah itu mengikut. buat realisasi. Tiap bulan buat realisasi atas insentifnya kemarin, jadi omsetnya kemarin berapa, PPh yang harus dibayar berapa, dipertanggungjawabkan di laporan realisasinya di sampai tanggal 20 bulan berikut. Paling lambat laporannya tanggal 20 bulan berikut. Itu pun Oke. online juga Mbak. Mm-mm. Online.
Baik, mungkin untuk lebih jelas dan detailnya lagi mungkin bisa langsung ini ya ke kantor pajak aja ya, ke KPP Pratama mungkin untuk menanyakan lebih lanjutnya, atau bisa telepon atau bisa DM juga di Instagram. Ini tinggal Pak Faisal ini ikut KPP-nya, KPP Pratama yang mana nih? Nah, nanti bisa dicari di Instagram juga ada, nanti tanya melalui DM atau di situ juga ada, di Instagram juga ada nomor-nomor yang bisa dihubungi begitu ya. Mbak Hana, ya. Oke, sebelum pamit nih satu lagi pertanyaan dari Ibu Tuti, mau tanya kalau dalam hal ini sebagai pembeli, apakah harus punya NPWP? Karena saya nggak punya NPWP katanya. Tidak harus Mbak Hana. Yang penting dia punya NIK, tidak harus punya NPWP. Di KTP-nya yang penting ada KTP-nya dan NIK-nya. Nah, itu bisa memanfaatkan insentif ini Mbak Hana. Oke, jadi tidak perlu ini ya, memiliki NPWP, pakai KTP juga bisa melakukan pembelian dan memanfaatkan insentif tersebut ya? Betul Mbak Hana, betul ya. Baik, karena waktu kita terbatas, nah mungkin yang terakhir nih, apa yang ingin disampaikan untuk adminnya terkait tema kita sore hari ini? Gimana lagi? Saya mungkin meringkas saja ya Mbak yang disampaikan sama Iya. Jadi untuk pemanfaatan insentif PPN yang ditanggung pemerintah ini atas penyerahan rumah itu diberikan kepada hunian, tempat hunian. Bisa bentuknya apartemen, bisa bentuknya rumah tapak gitu kan. Yang memenuhi syarat tertentu. Yang pertama adalah dilakukan penyerahan dari Maret sampai Desember 2021. Kemudian harga jualnya juga tidak lebih dari 5 miliar. Kalau adminnya ingin dibebaskan 100%, itu berarti syarat tambahannya adalah harganya tidak lebih dari 2 miliar. Gitu. Dari sisi pembeli itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi kalau misalnya mau beli gitu kan, ditanyain dulu nih ke developernya. Katakanlah ini baru jadi 20%, ini bisa jadi nggak nih di akhir Desember gitu. Jangan sampai nanti kita udah deal-dealan nih, aku pengen memanfaatkan insentif ini, ternyata ini rumah nggak jadi gitu kan. Kan jadi malah nggak dapet insentifnya gitu kan. Yeah. Jadi dipastikan developernya juga ditanyakan, udah tahu belum nih PMK 103 gitu kan. Jadi biar sama-sama nyambung gitu dengan peraturannya, si pembeli juga paham dengan konsekuensi misalnya developernya tidak melaporkan atau tidak menyelesaikan kewajibannya, tapi dari sisi developernya juga dia tahu kewajiban yang harus segera diselesaikan supaya pembelinya dapat memanfaatkan insentif ini. Itu mungkin Mbak Hana untuk sore hari ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Kiki dan Ibu Eni, sehat selalu. Terima kasih, semoga informasinya bermanfaat untuk admin ya. Hana juga harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.